رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk duduk dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita hadir dalam majelis ilmu Allah terima sebagai amal ibadah yang makbulah. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berkah dari majelis ilmu dan berkah dari ilmu yang kita pelajari yang bisa menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan judul bahwa saya akan menyampaikan materi pengajian dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang artinya penjelasan-penjelasan berupa adab-adab berkaitan dengan Al-Quran, yaitu membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran. Kitab ini merupakan kitab yang menjadi rujukan dari para ulama di zaman ini ketika membahas tentang Al-Quran. Dan kitab ini buah karya dari seorang ulama besar yang wafat tahun 676 Hijriah, yaitu Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab ini berisi berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga diawali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan saya bacakan dan saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini adalah dalam bab yang pertama tentang bingkai keutamaan dari membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Muallif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, memulai dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fatir ayat 69, ayat 29 dan 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballahi, membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus salata, kemudian dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, lantas kemudian dia bersedekah atas rizki yang Allah limpahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah. Sedekahnya itu apakah dia lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, dia melakukan perbuatan seperti itu tidak lain untuk mengharapkan perdagangan yang tidak merugi,
berdagang dengan Allah yang tidak merugi. Liyuwaffiya ujurahum, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima dan membalas mereka dengan balasan yang baik, dengan balasan yang setimpal. Wa yazidahum min fadli, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengampun dan zat yang maha bersyukur, berterima kasih kepada hambanya. Surah Fatir ayat 29 ayat 30. Jamaah sekalian Allah, ayat ini menjelaskan tentang ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan yang pertama adalah orang yang yatluna kitaballah. Allah menggunakan kata yatluna, tilawah, bukan yaqrauna. Ya, bukan yaqrauna. Kalau yaqrauna artinya membaca. Kalau yatluna itu tidak sekedar membaca saja, tetapi juga memahami isi kandungan dari apa yang dia baca. Jadi yatluna kitaballah artinya dia membaca dan mengkaji isi kandungan dari kitabullah Al-Quran. Ini ciri yang pertama dan utama. Dia mengkajinya, mengambil faidah-faidah ilmu dari Al-Quran, lantas kemudian dia mengamalkannya. Dia mengamalkannya. Tidak sekedar dia belajar, tetapi dia kemudian beramal. Ya, apa bentuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini? Amalannya adalah aqamus shalah, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Salat merupakan ibadah perbuatan. Ya, ibadah perbuatan. Dari sekian banyak ibadah-ibadah perbuatan yang wajib dan dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah perbuatan yang utama adalah as-shalah. Karena salat itu adalah amal ibadah khusus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat manusia berada di dalam kubur. Awwalu ma yuhasibu al-'abdi as-salah. Amalan pertama yang akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba adalah as-salah, salat. Apabila salat seorang hamba itu baik dan benar, ya, maka loloslah dia untuk amalan-amalan yang lainnya, dia akan mudah. Sebaliknya, manakala salat seseorang itu tidak beres, maka akan lebih rumit lagi baginya, akan ditanyakan semua persoalan-persoalan yang lain lebih teliti. Kenapa? Karena tadi kedudukan salat itu adalah ibadah penghambaan antara seorang pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Ciri yang kedua adalah dia berinfak, bersedekah. Apakah itu sedekah yang wajib berupa zakat, ataukah sedekah yang mustahabbah, yang sunnah, ya, seperti sedekah, infak, hadiah, ya, hibah, wakaf, ya. Itu adalah di antara bentuk-bentuk wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya. Dan jamaah sekalian, berinfak ini merupakan bentuk peribadatan seorang hamba tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berinfak, berzakat itu merupakan perwujudan seorang hamba melaksanakan hak-hak harta, melaksanakan, memenuhi hak-haknya harta. Harta yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada seorang hamba, bahwa harta yang kita miliki itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang Allah karuniakan kepadanya, ya, harta itu berupa apa? Disedekahkan, dihadiahkan. Yang pertama adalah yang utama, disedekahkan, dihadiahkan kepada orang-orang fakir miskin, khususnya berkaitan dengan zakat fitrah, zakat fitrah, ya, zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Adapun zakat mal, ya, dia bisa disalurkan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Untuk zakat fitrah hanya kepada fakir miskin saja, ya. Kemudian itu untuk infak yang wajib. Ada juga infak-infak yang mustahabbah, termasuk memberi hadiah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan memberi hadiah itu sebagai wasilah seseorang untuk mendatangkan rasa saling cinta mencintai. Tahadu tahabbu, kata Nabi. Tahadu tahabbu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan tumbuh rasa kasih sayang. Kalau seorang suami istri misalnya, ya, lama tidak ketemu, kemudian suami datang, dia membawa oleh-oleh, maka akan mendatangkan rasa cinta bagi istrinya, dari istrinya dan juga anak-anaknya ketika mendapatkan hadiah. Demikian pula ketika kita, bapak kita pulang, ibu kita pulang membawa oleh-oleh, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada orang tua kita. Itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Maka ibadah infak adalah ibadah bukan hanya hubungan antara seorang hamba kepada Allah, tetapi juga antara sesama manusia. Bukan hanya kepada seorang sesama muslim, tapi bahkan kepada non muslim. Boleh kemudian memberikan hadiah, boleh memberikan hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri yang lain dari hamba ini adalah orang mukmin adalah mereka ketika bersedekah, mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, sirran wa alaniyatan. Sembunyi-sembunyi dia lakukan karena dia berharap supaya dia tidak terpengaruh atau tidak muncul darinya sifat riya, ingin dipuji sama orang, atau sifat ujub, merasa hebat, ya, merasa hebat, ya, atau sum'ah, supaya diketahui orang. Ini sirron. Sebab ujub, riya, sum'ah dari amal ibadah seseorang, apabila 3 sifat itu, salah satu saja di antara 3 sifat itu ada pada diri seorang hamba yang melakukan amal ibadah, termasuk sedekah, maka akan menjadi sia-sia amal perbuatannya. Ketika dia sedekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia ngomong sama kawannya, itu kalau bukan saya yang bantu, tidak akan begitu nanti, tidak akan begitu, tidak akan sukses seperti ini. Ini namanya sum'ah. Dia memperdengarkan keperbuatan baiknya setelah sebelumnya dia bersembunyi-sembunyi mengamalkannya. Ya, kalau niat dari dia sampaikan seperti itu, niatnya adalah supaya orang mendengar, supaya orang tahu, supaya orang memuji dia, dan dia ingin menunjukkan hebatnya dia, maka terhapuslah amal sedekahnya. Sebaliknya kalau lain supaya ikut bersedekah, maka itu dibenarkan. Tujuannya memberi sedekahnya. Kalau niatnya untuk sum'ah, ujub, riya, maka hilang pahalanya. Kalau niatnya untuk memberikan contoh, maka dia dapat pahala ganda. Inilah makna sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa amal seperti ini berarti Allah mengatakan ini adalah bentuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berdagang dengan perdagangan yang tidak akan merugi,
yang tidak akan merugi. Kenapa? Karena Allah akan memberikan berlipat ganda pahalanya nanti di surga. Dia tidak merugi. Boleh jadi dia hanya bersedekah 100.000, tapi Allah Subhanahu wa taala ya akan ganti itu dengan misalnya rumah di surga. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, walaupun dia punya ayahnya rumah di surga, berlipat ganda, tidak rugi dia 100.000, tapi kemudian Allah ganti dengan rumah di surga. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pahala itu tidak akan merugi. Ya, maka orang seperti ini Allah akan memberikan ya pahala dan Allah akan melipat gandanya karunia-Nya. Kemudian maka ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang setelah dia membaca Al-Qur'an kemudian dia memahami kandungannya, dari pemahaman yang dia pahami dari Al-Quran itu mendorong dia melakukan amal-amal kebaikan. Inilah keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian muallif, penulis kitab ini melanjutkan dengan menyebutkan beberapa hadis yang nanti akan saya sebutkan. Yang pertama adalah warawaina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian dia mengamalkannya. Ya, dia mengamalkannya. Ya. Mengajarkannya termasuk mengamalkan. Mengajar termasuk mengamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 5027. Juga imam-imam yang lain meriwayatkan hadis ini. Jamaah sekalian, hadis ini berisi tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Apakah belajarnya itu? Pertama, belajar membaca. Belajar membaca. Kemudian setelah dia bisa membaca, dia belajar untuk menyempurnakan bacaannya. Menyempurnakan bacaannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia ingin melaksanakan apa yang Allah perintahkan terkait membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Para ulama qurra mengatakan yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, kaidah hukum tajwid, sesuai dengan makhajul huruf, tempat keluarnya huruf, mana huruf-huruf yang tempat keluarnya adalah di ujung lidah, di tengah lidah, di lidah tepi, ya, ataukah di bibir, ataukah di tenggorokan, ataukah di hidung, ya. Rongga mulut manusia dan hidung bibir manusia itu menjadi tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Dia belajar itu untuk supaya pengucapan hurufnya itu benar, ya. Sebab ada konsekuensi juga. Manakala dia mengucapkan huruf tidak pada tempatnya, boleh jadi itu bisa merubah arti. Ha dibaca ha, maka bisa berubah arti. Ya, boleh jadi bisa berubah arti. Kemudian dia belajar Al-Quran untuk menempatkan sifat-sifat huruf. Ketahuilah bahwasanya huruf-huruf Al-Quran itu, huruf-huruf Arab itu memiliki sifat-sifat, ya, memiliki sifat-sifat di dalam mengucapkan. Ada huruf-huruf itu yang ketika mengucapkan tidak boleh ada udara yang lepas. Tidak boleh ada udara yang lepas ketika mengucapkannya. Ada huruf-huruf yang
ketika mengucapkannya harus ada udara yang keluar seperti sin, sad, ada udara yang keluar. Adapun ketika membaca dha tidak boleh ada udara yang keluar. Sifat-sifatnya, ya. Jadi huruf memiliki sifat-sifat. Siapa yang kemudian ketika membaca Al-Quran menempatkan kaidah-kaidah tersebut, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan tartil. Apa untungnya orang membaca Al-Quran dengan tartil? Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang kedua, ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, ya, mahir dalam bacanya. Yang dimaksud mahir dalam bacanya adalah sesuai dengan kaidah-kaidah huruf-huruf Arab, kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, kelak di akhirat dia akan dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. As-safarah, para ulama menjelaskan, adalah malaikat-malaikat, ya, dan tempatnya adalah di surga. Maka beruntung orang yang bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah-kaidah membaca. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa man qara'al Qur'ana wa yatata'ta'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Sebaliknya siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi wa yatata'ta', artinya, ya, membaca Al-Quran tidak lancar, membaca Al-Quran ada salah-salah dalam makhrajnya, membaca Al-Quran ada salah-salah dalam panjang pendeknya, dalam masalah dengungnya, dalam masalah sifat hurufnya, maka kata Nabi SAW, baginya 2 pahala. Untung ternyata baca Al-Quran salah-salah dikasih pahala, ya. Yang penting jangan sengaja salah-salahkan. Dia membaca salah-salah karena memang belum benar, ya. Dia dapat pahala 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat pahala. Pahala yang kedua adalah pahala ketika dia terus berusaha belajar untuk menyempurnakan bacaannya. Wah, masih salah-salah ya, saya pengen belajar lagi bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang tepat. Selama dia terus belajar walaupun belum juga benar, Allah kasih pahala karena niat menyempurnakan pengucapan huruf-hurufnya. Untung orang itu, ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis wa yatata'ta'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mempelajari Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai orang yang baik. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya sebagai orang yang baik, ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya, profesi yang terbaik apa, Ustaz? Profesi yang terbaik adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai profesi terbaik? Karena profesinya adalah dia mempelajari kalamullah, firman Allah, kemudian dia menyebarkan firman Allah, ya, menyebarkan firman Allah. Nah, inilah yang membuat dia dianggap oleh Allah sebagai manusia terbaik. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, ya. Waduh, saya khawatir jangan-jangan nanti ini kemudian mundur dari perusahaan, ganti mau belajar jadi pengajar Quran. Ya, dunia itu, Islam itu butuh, ya, orang dengan profesi yang ini, ya. Asal niatkan, saya profesi, ya, kerja di perusahaan ini karena perusahaan ini dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia. Ya, kalau tidak ada orang yang kerja begini, nanti manusia ada kegiatan manusia yang memang membutuhkan produk dari perusahaan seperti ini, ya kan? Kalau tidak ada, terkendala hidup manusia. Kalau niatnya seperti itu dapat pahala,
Karena niatnya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini makanya penting niat itu. Ya, setiap perbuatan kita niatkan untuk ibadah. Ya, supaya dapat pahala, tidak sia-sia. Adapun memang ada orang-orang yang kemudian Allah pilih, dia akhirnya jadi mempelajari, mendalami Al-Quran kemudian mengajarkannya. Lanjut hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha. Oh, ini tadi sudah kita bacakan, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, orang yang baca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaannya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Adapun orang-orang yang baca Al-Quran tetapi masih salah-salah, maka baginya 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Lanjut kepada hadis yang ketiga, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul atrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu at-tamrah la rihun laha wa ta'muha hulwun wa mithlul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mithlu rayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mithlul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun, rawahul Bukhari. Yang artinya perumpamaan orang mukmin, ya, yang membaca Al-Quran itu seperti al-atrujah, ya, seperti al-atrujah, ya. Al-atrujah itu adalah jeruk, ya, seperti buah jeruk. Apa buah jeruk? Manis, harum baunya. Baunya harum, ketika kita makan manis. Ya, itu yang dicari oleh manusia. Ya, dan disuka oleh manusia. Ya. Walladzi, kemudian rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya harum dan rasanya pun baik. Wa matal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak mau membaca Al-Qur'an, dia mukmin tapi tidak mau membaca Al-Qur'an, itu seperti kurma. Apa kurma itu? Ya, la rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada baunya. Kurma tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Rasanya manis, artinya dia masih baik, tapi kebaikannya tidak sempurna. Ya, kebaikannya tidak sempurna karena tidak mau baca Al-Quran, tapi dia baik karena beriman, karena orang mukmin, cuman tidak sempurna aja. Ya, kenapa dia mukmin kok tidak mau baca kalamullah, tidak mau baca Al-Quran? Ya, kemudian wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhana. Ya, sebaliknya perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, ya, itu seperti rayhana. Ya, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Baunya harum, ya, tetapi rasanya asam. Ya, rasanya asam. Ketika dimakan, wah kok begini ini, ya, baunya enak, menarik, tapi begitu dimakan, wah rasanya saya tidak mau makan lagi. Apa artinya? Tertipu. Orang yang makannya tertipu oleh baunya.
Nah, itu orang munafik. Orang munafik, wah hebat dia, rajin baca Al-Quran, padahal dia menentang Al-Quran, memusuhi Al-Quran. Nah, itu perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran. Ya. Sebaliknya orang munafik sudah munafik, tidak mau baca Al-Quran. Ya. Wa mathal munafik alladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik dan tidak membaca Al-Quran, dia seperti Hanzalah. Apa itu? Laisa laharihun wa ta'muha murrun. Sudah tidak ada baunya, rasanya juga ya busuk. Ya. Nah, ini perumpamaan. Faidah dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa sifat orang mukmin itu seperti makanan, ya. Sifat orang mukmin itu bisa diumpamakan seperti makanan. Ya, ada yang makanan yang harumnya baunya menarik dan rasanya pun menarik. Maka ini adalah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Ya. Ada juga yang berupa buah, makanan, ya, dia tidak ada bau tetapi rasanya melezatkan, enak. Ini orang mukmin tapi tidak mau baca Al-Qur'an. Nah, kalau begitu enak beriman dan baca Al-Qur'an. Ya. Kemudian ayat hadis ini menunjukkan keutamaan dari orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya. Ya. Keutamaan orang hamilul Quran karena dia membaca dan mengamalkannya. Ya. Kemudian yang pelajaran yang ketiga, boleh kita memberikan perumpamaan terhadap sesuatu. Oh, ini tuh seperti ini. Tujuannya apa dengan perumpamaan itu? Memudahkan pemahaman. Ya, memudahkan pemahaman. Sudah masuk waktu Isya. Nah, ini hadis yang ketiga. Nanti akan kita lanjutkan beberapa hadis yang selanjutnya. Inilah sementara yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Nadanallahu wa ikum juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.